Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin saya berjumpa dengan pembina teritorial Partai Gelora Indonesia Sumatera, Pak Badri Sampurna. Kemarin beliau mendatangi pengurus wilayah Partai Gelora Indonesia di Lampung dalam perjalanannya mengunjungi beberapa provinsi di Sumatera, dan alhamdulillah saya juga sempat membaca buku Ketua Partai Gelora Indonesia Pak Anies Mata tentang gelombang ketiga Indonesia yang beliau tulis tahun 2014, yang terinspirasi dengan bukunya Ahlin Toffler juga tentang gelombang ketiga. Jadi Pak Anies Mata ini saya baca menjadi mahasiswa LPKIA tahun 1986 dan saya menjadi mahasiswa UI tahun 1982. Lokasi kampus kami itu berdekatan antara Jalan Keramat dan Jalan Salemba. Dan di zona itu waktu itu memang ada beberapa kampus selain Universitas Kristen Indonesia, ada UI, dan juga ada semacam pengajian di Kuitang yang diisi oleh tokoh-tokoh dari ulama di Kuitang sekitar Pasar Senen. Yang di situ juga ada tokoh-tokoh AM Fatwa, Bang Sangkala yang merupakan tokoh-tokoh politik di pusaran sekitar peristiwa Tanjung Priuk tahun 1980-an. Waktu itu saya masih mahasiswa dan saya kaget mendengar berita tentang pembunuhan oleh tentara Republik Indonesia jemaah satu masjid disapu bersih. Luar biasa pembantaian yang dilakukan di Republik Indonesia saat itu. Saya sebagai mahasiswa tertanam satu peristiwa yang mengerikan. Mungkin untuk generasi sebelum saya adalah peristiwa tahun 65, peralihan kekuasaan dari Bung Karno ke Pak Harto. Ternyata peralihan kekuasaan yang terjadi dengan terbunuhnya 7 jenderal itu bukan peristiwa mendadak. Peristiwa itu dipicu dengan ambisi kekuasaan para pendukung Soekarno untuk mempertahankan jabatan Bung Karno, karena waktu itu udah 10 tahun tuh mungkin sudah banyak orang-orang yang berpikir kenikmatan materi lah 10 tahun merdeka itu, sehingga mereka perlu menjaga orang yang dianggap mereka membuka jalan untuk kemakmuran materi itu. Sehingga pada saat itu Bung Hatta mengundurkan diri dan
menteri luar negeri yang hidupnya miskin, rumahnya ngontrak. Pak Agus Salim meninggal sebagai orang yang mampu berhadapan secara intelektual dengan Bung Karno. Nah, pada saat itulah Presiden Bung Karno ini tidak ada lagi yang bisa mengontrol. Dan di situ pula kawan-kawan seperjuangan Bung Karno dalam merintis kemerdekaan mulai dihabisi. Yang berbeda politik dengan alasan nasionalisme, persatuan Indonesia, atau sekarang slogannya yang masih ada NKRI harga mati. Pokoknya terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap warga negara Indonesia oleh aparat bersenjata Republik Indonesia. Dari tahun 55 sampai ke 65 itu 10 tahun berikutnya ternyata Tuhan punya skenario juga. Yang kita melihat tadinya Bung Karno di atas angin, semua lawannya dia sikat dengan judul nasionalisme itu. Ternyata para pembunuh kawan kemerdekaan yang berbeda paham politik itu akhirnya terbunuh juga. 7 jenderal dalam semalam bahasanya. Itu luar biasa biadabnya. Orang membunuh 1 jenderal aja sulit. Jadi negara kita memang negara biadab. Walaupun dikemas dengan judul ramah tamah dan lain-lain, tapi mulai dari peristiwa terbunuhnya Sultan Trenggono di Yogyakarta dan terbunuhnya Joko Tingkir, itu memang pengkhianatan oleh sesama angkatan bersenjata, elit politik itu telah terjadi dengan sangat tidak manusiawi. Dan ini juga kita dengar dengan cerita Ken Arok. Belum lagi cerita-cerita yang ditanamkan oleh pendidikan kita yang diintisarikan oleh orang Belanda dulu. Kisah pencuri ketimun yang cerdik dan seorang pemuda yang mencuri baju bidadari yang akhirnya kawin dengan bidadari. Ini sangat merusak karakter bangsa. Ya mungkin itu tadinya diasosiasikan dengan orang Belanda yang menikmati alam Indonesia, dia mencuri dan dia menikmati nyai-nyai Indonesia. Tapi sekarang ternyata kisah itu bertahan di masyarakat Indonesia sehingga lahirlah generasi-generasi penjajah berkulit hitam ini yang mencuri, yang mengambil bidadari, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan asusila yang berkepanjangan yang diorganisir di hotel-hotel mewah ya. Nah, alhamdulillah saya sampai pada perjalanan menjadi ketua Partai Gelora Tanjung Seneng di Bandar Lampung. Saya bersyukur karena Partai Gelora Indonesia ini punya satu visi yang mendunia, yaitu menjadi 5 besar dunia. 5 besar dunia itu bukan sekedar Indonesia aja, dia harus bergabung dengan ASEAN, karena itu merupakan kekuatan regional yang akan berhadapan dengan kekuatan Asia, kekuatan Eropa, kekuatan Afrika, kekuatan Amerika. Ya alhamdulillah, mimpi itu saya diberi kesempatan bergabung dengan partai yang memimpikan itu, yang tokoh-tokohnya ternyata
seangkatan dengan saya di era politik yang mengatasnamakan stabilitas waktu itu. Jadi dengan nama Soeharto menggunakan stabilitas politik untuk membunuh para lawan-lawan politiknya juga. Yang akhirnya dia juga berakhir dengan satu cerita yang cukup tidak baik lah, karena terlalu lama menjabat presiden sehingga orang-orang yang menjadi perusak di negara ini terakumulasi gitu. Jadi kekuasaan yang terlalu lama itu akan melahirkan satu kelompok pencuri besar, pencuri besar di negara Republik Indonesia ini. Ya, kita berharap pemilu 2024 nih bangsa kita cukup cerdas dengan era digital ini, sehingga kita tidak perlu mengalami bentrokan fisik. Ya, cukup kita bermain dengan teknologi digital, opini-opini, dan juga kebetulan generasi yang mendominasi pemilu 2024 nih mungkin 60% adalah milenial. Mudah-mudahan era kekerasan politik menggunakan senjata api yang membunuh warga negara Indonesia bisa kita akhiri, dan negara Republik Indonesia ini menjadi negara yang bebas korupsi, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengenal pencipta dengan baik, yang menjadi salah satu penjaga perdamaian dunia. Ya, saya masuk ke politik ini sebagai jejak akhir perjalanan hidup saya sebagai amal ma'ruf yang dicontohkan oleh Baginda Rasulullah Khatamul Anbiya Muhammad SAW, yang dia juga berpolitik untuk memuliakan manusia. Jadi kita berpolitik bukan untuk membunuh, itu adalah perbuatan iblis. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.